Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Novel Ahsan Tovani ingin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Peran Tokoh Agama dalam Menekan Pernikahan Usia Dini di Perempuan Lombok Barat NTB. Yang pertama itu, alasan saya mengambil tema penelitian tentang peran tokoh agama dalam menekan praktik pernikahan usia dini dikarenakan selama ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa di antara anak-anak mereka, apabila sudah mampu mencari penghasilan sendiri, maka mereka dianggap sudah memiliki modal untuk bisa melangsungkan pernikahan, tanpa harus melihat usia dan faktor lainnya. Persepsi yang berkembang ini menyebabkan banyaknya pernikahan usia dini di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi pada kalangan anak-anak yang tidak sekolah, akan tetapi pada saat ini sudah merambah ke pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran tokoh agama dalam mengatasi pernikahan usia dini, khususnya di Dusun Perempuan Timur, Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan Max Weber. Di dalam buku Research, Weber mengklarifikasikan tentang sosial berdasarkan konsep dasar rasionalitas dan non-rasional ke dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasionalitas nilai. Yang ketiga, tindakan afektif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tindakan tradisional. Dan yang ketiga itu adalah hasil mini riset atau hasil penelitian di lapangan. Yang pertama itu faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat. Yang pertama itu yaitu faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi lebih memilih menikahkan anaknya pada usia muda. Sebagaimana penjelasan yaitu hasil wawancara dengan amak atau bapak Deni yang menyetujui anaknya menikah dikarenakan tidak ada biaya untuk sekolah. Meskipun anaknya masih kecil, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor orang tua. Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, yaitu karena orang tua khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif. Yang ketiga itu kecelakaan atau married by accident. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan dengan melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan usia dini. Yang keempat yaitu melanggengkan hubungan. Yaitu pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya. Yang kelima yaitu faktornya tentang karena adat tradisi di keluarga. Pada beberapa keluarga tertentu, kebiasaan nikah usia dini yaitu dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua. Dan di sini peran tokoh agama dalam menekan praktik pernikahan dini di Desa Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat. Yang pertama yaitu melakukan penyuluhan. Penyuluhan yang dimaksud adalah himbauan kepada masyarakat yang disampaikan melalui khutbah nikah dan melakukan pengendalian pernikahan dini dengan memberikan pembekalan ilmu agama dan pengetahuan. Penyuluhan atau himbauan ini termasuk ke dalam teori tindakan rasional instrumental, yaitu
suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Yang termasuk ke dalam tindakan rasional instrumental adalah pengendalian pernikahan dini dengan memberikan pembekalan ilmu agama dan pengetahuan. Yang kedua yaitu melakukan pembatasan dan pengawasan. Tindakan rasionalitas nilai yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh tokoh agama dalam mengendalikan pernikahan dini dengan membatasi, mengawasi, dan mengontrol anak-anak mereka melakukan pengontrolan melalui media sosial, pembatasan dan pengontrolan melalui pemberian waktu jam malam. Yang ketiga yaitu menyuruh orang tua agar memperhatikan anak mereka. Bentuk dari perhatian yang lebih ini diwujudkan dalam tindakan afektif, yaitu memberikan berbagai syarat kepada anaknya, bukan dengan bebasnya anak melakukan hal yang disukainya seperti memperbolehkan untuk menikah dini asalkan calon menantu mempunyai latar belakang dari keluarga baik dan mempunyai pekerjaan atau materi yang cukup, dan memperbolehkan anak berpacaran dengan syarat diperkenalkan terlebih dahulu kepada orang tua agar nantinya orang tua dapat memantau perilaku anak-anak mereka. Dan yang terakhir yaitu peran tokoh agama melakukan dengan cara tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tokoh agama yaitu Tuan Guru Rosihun dan Ustadz Sairi, diketahui bahwa banyak orang tua yang ingin anaknya mendapatkan calon yang sudah bekerja. Otomatis mereka tidak ingin anaknya mendapatkan calon suami yang masih sekolah. Mereka ingin anaknya mendapatkan suami yang sudah mapan dalam semuanya, termasuk umur. Oleh karena itu, Tuan Guru Rosihun dan Ustadz Sairi menjadikan fenomena ini sebagai bahan untuk disampaikan dalam pengajian atau pertemuan dengan orang tua anak-anak tersebut. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.